terlalu pendekatan. Terkait dengan ini Pak, karena begini Pak, kami menyadari karena keterbatasan waktu, keterbatasan tenaga, kami tidak mungkin akan sampai ke seluruh pengguna layanan Pak. Walaupun pada pare mungkin kecil Pak, tetapi dengan keterbatasan tenaga, saya sangat terbatas Pak untuk menyampaikan yang adanya media ini Pak, media Zoom, kemudian disupport oleh TV Peduli, luar biasa Pak. Jadi masyarakat bisa berinteraksi langsung Pak kepada kami. Jadi makasih banyak Pak, kami sudah disupport ya tentunya mungkin karena baru pertama kali kita live itu dengan TV Peduli, mungkin kedepannya mungkin lebih bagus lagi. Dan kami juga ucapkan terima kasih banyak Pak, karena ini memang akan ditayangkan berulang-ulang karena memang sudah namanya dibuatkan di save dan bisa ditanya ulang apa namanya ditampilkan berulang-ulang seperti yang Bapak katakan tadi. Ini sangat masuk sekali Pak. Ya, tentunya pada kesempatan ini masyarakat bisa berinteraksi langsung kepada kepala kantor. Karena begini Pak, uh, dulu ada image ya Sapat, ada ke Makassar atau ke Jakarta. Nah sekarang dengan adanya hashtag tanyakan ini masyarakat bisa berinteraksi langsung kepada kami Pak. Terutama kepala kantor seperti itu. Mudah-mudahan ini akan jadi betul-betul jadi apa namanya salah satu inovasi yang membuat teman-teman kepala-kepala kantor yang lain atau teman-teman yang lain itu bisa apa namanya bisa melakukan hal yang sama seperti itu Pak. Ya, tentunya di STK-nya kakak juga ini Pak, kami juga akan menyampaikan program-program Pak, ya program-program seperti itu, termasuk itu Pak, kami sekarang lagi masif juga itu terkait dengan pensertifikatan wakaf, tanda-tanda wakaf Pak, kami lagi masif juga berkoordinasi dengan teman-teman dari kelurahan, dengan kecamatan, dengan KUA, kami juga sudah berkoordinasi dengan kantor Kemenak. Nah, mungkin di sini Pak ada masyarakat yang punya masjid yang belum sertifikat. Nah, ayo pada kesempatan ini ada ruang kita berdiskusi. Nah, bagaimana persyaratannya, apa segala macam. Nah, itulah Pak. Paling perlu kita seperti itu ya. Ya, seperti itu Pak. Nah, kelihatan itu ada chatnya.
Makasih Pak. Jadi izin Pak, saya mulai bertugas di kantor pertanahan Kota Parepare ini kan 1 Juni tahun 2022 Pak. Jadi belum 1 tahun. Baru sekarang mungkin sekitar 11 bulan yang bertugas di sini. Jadi di awal tahun kemarin kami berkoordinasi dengan pemerintah Kota Parepare, dengan Pak Sekda dan dengan Pak Wali, karena tahun ini itu kan di bulan Maret ya, Maret April itu kan bulan puasa. Waktu itu saya berinisiatif ketemu Pak Sekda dengan Pak Wali, Pak, kenapa tidak biasanya kan di bulan Ramadan itu kan ada safari Ramadan yang dilakukan oleh pemerintah kota, kabupaten kota. Nah, kenapa tidak safari Ramadan itu sekaligus kita lakukan peran. Makanya di bulan Januari itu kita akan dapat koordinasi di ruang pola kantor wali kota, diundang waktu itu lurah, camat, kemudian teman-teman Kemenak. Disepakatilah waktu itu bahwa kita akan melakukan pensertifikat tanah wakaf. Tetapi sebelumnya kami sampaikan bahwa pensertifikatan tanah wakaf itu memang itu instruksi dari kementerian Pak Menteri memang. Jadi bukan saja memang diperintahkan kepada kami itu untuk pensertifikatan rumah-rumah ibadah Pak. Jadi bukan cuma khusus untuk tanah masjid, tetapi mungkin ada gereja, ada vihara, ada pura, seperti itu Pak. Nah, itu yang melatar belakangi kami. Dalam perjalanan kita sepakati bahwa kenapa tidak, karena kebetulan di Parepare ini ada 22 kelurahan, kenapa tidak di bulan puasa kemarin itu kita serahkan minimal 1 sertifikat 1 kelurahan. Waktu itu Pak, kesepakatannya. Waktu itu Pak Seda menyampaikan kepada saya, kenapa semua kenapa tidak 2 atau 3 kampung kurang organisasi. Akhirnya ada acara waktu itu di Kemenak, penyerahan bantuan atau apa, di bulan puasa itu kami menyerahkan waktu itu, kami setiap hari Jumat itu ada safari Jumat Pak untuk penyerahan sertifikat. Nah, sampai hari ini Pak, sertifikatnya kita inventarisasi, ternyata ada beberapa lokasi-lokasi sertifikat masjid itu, ternyata sertifikat yang masjid itu Pak masih di dalam statusnya sebagai sertifikat hak milik. Tentunya kalau sertifikat hak milik itu harus dipisahkan dulu. Dipisahkan dulu dari sertifikat hak milik itu diikat wakaf, kemudian kita terbitkan sertifikat wakaf. Kemudian ada juga itu induknya masih masuk di sertifikat induk perumahan. Tentunya nanti untuk pasus-pasus ini kan akan diserahkan ke aset. Nah, nanti aset ceritanya yang akan bermohon kepada kami untuk penerbitan sertifikat wakafnya. Nah, kemudian ada juga sertifikat yang artinya memang sudah sertifikat pakai, tetapi tercatat atas nama Kemenak. Kami kemarin sudah berkoordinasi, ada 20 masjid, nah itu sudah ada sertifikatnya, tapi tercatat sebagai sertifikat hak pakai atas nama Kemenak. Nah, itu kami sudah berkoordinasi dengan Kemenak, nanti akan dikoordinasikan, nanti kita akan berkoordinasi dengan kementerian bagaimana solusi yang jalan keluarnya seperti itu. Tetapi itu tidak mengurangi semangat kami Pak, ya. Kami berikhtiar, ya. Kami berikhtiar semua teman-teman di kantor pertanahan Kota Parepare, ya. Ini karena masif kami lakukan terkait dengan pensertifikatan tanah-tanah rumah-rumah ibadah. Ya, jadi kemarin juga Pak sudah masuk kepada kami Pak untuk vihara Pak. Ada vihara di dekat masjid lapangan Makassar itu Pak sudah kita proses seperti itu juga Pak. Jadi kami tidak diskriminasi Pak. Jadi semua perintah pimpinan memang untuk pensertifikatan tanah-tanah untuk tanah-tanah rumah ibadah seperti itu Pak. Nah, kami sebenarnya berikhtiar Pak, mudah-mudahan semuanya rumah-rumah peribadatan yang ada di Parepare itu setidaknya tahun depan Pak, mau masjid, mau musala, mau rumah-rumah ibadah Pak, pas masuk bulan Ramadan tahun depan Pak, kita sudah deklarasi Pak, semua tanah-tanah wakaf yang ada di Parepare itu kita sudah sertifikat ke wakaf Pak, itu ikhtiar kami Pak, seperti itu Pak. Tapi kami tetap mohon dukungan, mohon support, ya tentunya dari teman-teman lurah,
teman-teman camat, teman-teman KUA, termasuk pengurus-pengurus masjid kan Pak begini Pak, untuk pensertifikat tanah wakaf itu biayanya 0 rupiah Pak. Untuk pensertifikat tanah wakaf itu biayanya 0 rupiah. Jangan sampai pengurus masjid ada lagi asumsi kira-kira biayanya berapa. Tetapi kalau ternyata sertifikat masjid itu berada di sertifikat hak milik, kan harus ada proses pemisahan dulu. Nah, ini pemisahan, ini ada PMBP-nya. PMBP-nya. Ini PMBP-nya itu pun biayanya itu bukan dalam bentuk tunai, tapi dalam bentuk tanya pengurus masjid agak keberatan, misalnya agak berat masalah biayanya. Kami sudah bersepakat Pak, akan berkontribusi Pak, membayar biayanya Pak, untuk PPP-nya, karena kami cari pahala Pak. Kemarin saya sudah kumpulkan teman-teman semua, kalau ternyata memang lokasi itu bersertifikat milik, kemudian akan diwakafkan, anak-anak saya Pak, anak-anak saya sudah berjanji Pak, saya akan membayar PPP-nya Pak, karena mereka mau cari pahala Pak. Mudah-mudahan itu jadi sahabat mereka nanti di akhirat, itu akan membawa mereka masuk ke surga Pak. Mungkin demikian Pak, yang bisa saya sampaikan Pak. Terima kasih Pak. Ya, betul Pak. Saya ini Pak, saya bertanya sama teman-teman. Anggaplah misalnya ada 30 masjid, proses pemisahan. Kalau teman-teman tidak mau, saya pribadi akan membayar PMBP-nya Pak. Tetapi mungkin yang masuk surga saya sendiri. Teman-teman tidak masuk surga. Makanya teman-teman itu Pak berhutan Pak. Kalau ada memang lokasi itu pahalanya juga Pak. Demikian Pak. Ya, ya, ya. Jadi termasuk kuburan-kuburan Pak, ya kalau misalnya seperti itu, ayo Pak kita sertifikatkan. Karena begini Pak, kami pernah Pak di grup kami Pak ada suatu kuburan Pak karena belum bersertifikat, kemudian ada pengembang Pak. Akhirnya seperti itu karena entah bagaimana persoalannya, akhirnya kuburan itu tergusur Pak. Kan sangat kasihan sekali Pak. Makanya saya masif sekali Pak, selain rumah ibadah, kuburan, selama clear dan clean Pak, ayo kita selesaikan Pak. Mumpung artinya kami anak-anak kami berkomitmen Pak untuk seperti itu. Kalau Bapak mungkin mau berkontribusi cari pahala juga kan bisa Pak. Datang ke sini Pak, ayo Pak, ayo kita berlomba-lomba Pak mencari pahala untuk seperti itu. Dan tapi jangan salah Pak, anak-anak saya Pak sudah berkomitmen Pak. Seperti itu Pak, mereka akan mensedekahkan sedikit rezekinya Pak untuk apa namanya kalian kembali lagi Pak. Tentunya nanti ke depannya ini akan jadi sahabat mereka Pak. Mungkin itu Pak. Jadi khusus untuk perumahan Pak, itu kan biasanya kalau perumahan kan masuk di sertifikat induk Pak. Ada sertifikat induknya. Nah, kemarin saya sudah konfirmasi kepada, biasanya kan teman-teman pengembang itu kan menjaminkan sertifikat induknya Pak untuk mendapatkan kredit konstruksi. Seperti itu Pak ya, kredit konstruksi. Kemarin kami sudah bicara-bicara dengan beberapa pimpinan bank dari BRI, dari BTN, ternyata yang dijaminkan itu cuma
parcel-parselnya Pak, atau bidang-bidang tanahnya. Ya. Nah, adapun pasos yang tadi ada masjid yang ada di perumahan, itu kan oleh pengembang diserahkan ke bagian aset Pak, ke bagian aset. Nah, bagian aset. Nanti ceritanya aset itulah, makanya hari Senin kemarin Pak, kami sudah berkoordinasi dengan Kabak Pemerintahan, ya, untuk segera menginventarisir kira-kira sertifikat-sertifikat mana saja dari perumahan-perumahan mana saja yang sudah diserahkan kepada aset. Nah, nanti setelah aset Pak, nanti ini agak sedikit panjang Pak, apa namanya prosedurnya, karena kalau aset ini Pak, untuk dilepaskan harus persetujuan DPR Pak. Tetapi setidaknya kan sudah langkah maju Pak, yang kita lakukan. Nah, nanti setelah ada persetujuan dari DPR, kemudian kami akan tindak lanjuti dengan pembuatan akte wakaf, kemudian kami terbitkan sertifikat masjid Pak, seperti itu, atas nama seperti yang ada di KUA-nya seperti itu. Tetapi tidak mengurangi semangat kita Pak. Kita tetap semangat, ya, kita inventarisir lokasi-lokasi yang mana, setidaknya sekarang Pak, alhamdulillah sudah ada yang clear dan clean Pak, ada 15 sertifikat wakaf yang sudah kita serahkan, kemudian akan menyusul lagi yang artinya hak pakai, seperti itu Pak. Tetapi tidak mengurangi semangat Pak. Jadi kepada seluruh peserta Zoom, ya, mau berlomba-lomba dapat pahala, ya, ayo Pak. Mumpung ada kesempatan, ya, ayo kita berkesempatan untuk berlomba-lomba seperti itu, Pak. Tetapi kalau peserta Zoom tidak mau, tidak apa-apa, Pak. Mungkin saya pribadi, Pak, yang membayar, tapi saya sendiri yang masih suka. Seperti itu, Pak. Tetapi tidak mengurangi semangat seperti itu. Mungkin sebelum itu, Pak, saya sapa-sapa dulu ya, Pak. Sapa-sapa dulu teman-teman. Ada Ibu Mutmainnah. Ya, selamat bergabung, Bu Mutmainnah. Ya, selamat bergabung Bu Mainah, ya. Siap Pak Kakan. Assalamualaikum Bu. Ya. Waalaikumsalam. Kemudian ada Pak Herman Madali. Ya, ada Pak Herman. Selamat bergabung Pak Herman. Selamat bergabung Pak Herman. Ya, selamat bergabung Pak Kakan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ada juga Pak Darmawan. Selamat bergabung Pak Darmawan. Selamat pagi Pak. Siap. Minum kopi dulu Pak. Mantap Pak, mantap. Lanjut Pak. Ada juga saya lihat Bu Vera. Ada Bu Vera, selamat bergabung Bu Vera. Ya. Ada Bu Vera, mana Bu Vera? Kemudian ada Pak Akibar. Selamat bergabung Pak Akibar, ya. Ya, seperti itu ya. Mungkin Bu Mutmainnah, mungkin Bu ada mau disampaikan Bu. Silakan Bu Ina, silakan Bu. Terima kasih atas kesempatannya Pak Kakan. Saya apresiasi dengan ini. Cuman kalau hari Rabu itu Pak Kakan mohon izin, saya ada ngajar di kampus. Jadi saya tidak ngajar ini, mau masuk ke Zoom ini. Karena masalah, karena sudah 2 kali Kak, saya belum pernah hadir Pak Kakan. Saya minta maaf sekali nih Pak Kakan. Tapi insya Allah ke depannya saya sudah rubah jadwal juga dengan mahasiswa untuk tidak kuliah pagi. Saya ambil alih ke kuliah siang. Baik Pak Kakan, ada yang ingin saya tanyakan terkait ini. Kemarin ada case saya, sertifikat peralihan hak, di mana Pak Kakan itu kemarin saya bayar BPHTB waris karena ini ada waris dan kemudian akan dijual beli. Cuman persoalannya sekarang ini BPHTB itu saya bayar sekaligus, waris dan jual beli. Pada saat kami daftar balik nama waris itu Pak Kakan belum disuruh untuk ganti sertifikat. Proses sekarang saya ganti sertifikat dan sudah terbit. Masalahnya sekarang Pak Kakan takutnya pada saat kami daftarkan otomatis nomor SHM itu berubah. Apakah nanti di BPN akan menerima berkas kami? Atau bagaimana progresnya itu Pak Kakan? Mohon pencerahannya. Jadi warkanya itu Bu sudah bukti BPTB-nya Ibu masih simpan atau sudah jadi warka Bu? Mungkin. Kenapa Bu? Bukti BPTB-nya? Ada Pak Kakan, ada. BPHTB untuk balik nama ada.
tidak ada masalah Bu. Pada prinsipnya kan ceritanya kan kalau toh sudah penggantian karena sertifikat belangko lama kan historinya masih terbaca Bu, bahwa dari sertifikat lama, tidak ada masalah Bu, tidak ada masalah, iya. saya yakin seperti itu ya. Iya, alhamdulillah. Tidak ada masalah Bu, tidak ada masalah. Karena saya masih berkeyakinan seperti itu Bu, karena kan toh kanti belangko nomor haknya kan tidak berubah Bu, jadi tidak masalah seperti itu. Toh kalau berubah karena ada pemekaran, historinya kan dari sertifikat itu kan asalnya dari sertifikat yang mana, tidak ada masalah Bu, tetap dilampirkan seperti itu, tidak ada masalah Bu. Iya. Itu. Terus makasih Iya, banyak. Pak Kakan. Bu Makasih banyak, Ina Pak. sudah berkenan merubah jadwal, luar biasa untuk penghormatan kepada kami Bu, seperti itu. Tapi Insya tentunya Allah, Bu, Pak Kakan. tidak mengurangi semangat. Hal seperti ini kan Bu, mungkin di kesempatan agak susah kita berkomunikasi. Makanya kenapa kita buat inovasi tanya kakan ini, hal-hal seperti ini kan Ibu bisa berkomunikasi langsung seperti itu. Jadi tidak masalah Bu, seperti itu ya. Siap, Pak Seperti Kakan. itu ya. Makasih, Pak Ya, Kakan. Iya, makasih. terima kasih. Ya, makasih Bu ya. Kemudian Pak Herman Pak, ada mungkin Pak Herman yang mau kita diskusikan? Silakan Pak Herman. Assalamualaikum, Pak Kakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Pak Kakan. Ada beberapa hal yang saya ingin tanyakan. Kemarin saya ada permohonan plotting. Itu berbatasan dengan kawasan hutan. Itu dia berbatasan, tapi itu lokasi yang saya ajukan itu tidak sampai di batasnya Pak, tidak sampai di batasnya. Dan kemarin saya sudah masukkan rekomendasi, apakah itu belum cukup sebagai dasar untuk untuk ditunggu hasilnya, hasil plottingnya Pak, itu yang pertama. Dan tim kami kemarin sudah melakukan peninjauan lokasi beserta dengan Pak Asnawi dan kawan-kawan, serta ada juga di kehutanan. Dan memang lokasi yang saya maksud itu tidak masuk, artinya dia di luar dari batas kawasan hutan. Itu Pak. Jadi prosesnya ini sampai kapan sehingga plotting ini bisa kami tunggu hasilnya. Kemudian yang kedua, apakah itu Pak ada bisa standar uang transport pengukuran untuk kota Parepare, untuk di Parepare kan selain dari kita membayar PNBP itu ada juga dibayar transport pengukuran. Apakah apakah bisa ada itu Pak diatur di situ sebagai standarnya? Kan ada beberapa hal, ada teman yang bayar 300, ada saya bayar 5, standar perbedaannya. Dan setelah itu sampai kapan itu prosesnya? Itu proses pemecahan bisa selesai, begitu yang saya tanyakan. Terima kasih banyak Pak, itu dulu untuk sementara. Oke, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Herman. Kayaknya ini Pak perlu kita ketemu langsung Pak Herman. Kayaknya kita ketemu langsung Pak. Bapak minta hari apa Pak? Karena agak banyak ini, sementara waktu kan terbatas. Bapak minta hari apa Pak? Ketemu langsung dengan saya Pak. Mau hari apa Pak? Bisa hari apa ada kesempatannya Pak? Kan saya sembarang, kalau tergantung kesempatannya Bapak. Bagaimana kalau Senin jam 10 Pak? Senin jam Bisa. 10 Pak ya? Insya Allah Pak, bisa. Ya, jadi ditampung dulu Pak, karena masih banyak kayaknya pertanyaannya Pak Herman. Kita janjian Pak ya, saya atur schedule Pak, hari Senin jam 10 Pak ya. Hari Senin jam 10 Ya, jam 10 ya, kita janjian hari Senin jam 10 Pak ya, seperti itu Pak ya. Bisa lihat juga kapan saya Pak Kakan ya? Kalau pertemuan hari Senin, karena banyak pertanyaan saya yang semua juga ini secara langsung sama Bapak. Sebentar dulu Pak, sebentar dulu Pak, satu-satu dulu Pak ya. Sebentar dulu Pak Kibar. Ya, sebentar dulu Pak, saya kasih Pak Herman ya. Jadi Pak Herman, kita jam 10 Pak ya, Pak Herman ya. Jam 10 Pak ya.
Nomor 10. Ya. Silakan Pak Kibar. Apa Pak yang mau kita diskusikan Pak? Silakan Pak. Ini terkait dengan penetapan lokasi yang diblokir oleh pertanahan terkait dengan jalur kereta api. Ini kemarin beberapa masyarakat yang mengeluh ke kami. Kami sebagai bidang lalu lintas di sini Pak Kakan, tentunya akan menginginkan bagaimana kami bisa melayani, memberi jawaban kepada masyarakat sedetail mungkin sesuai dengan harapan kita semua. Terkait dengan ada beberapa masyarakat yang datang sama kami kemarin Pak Kakan, terkait dengan tanah lokasi yang mereka tempati yang selama ini, ternyata pada saat mereka melakukan, misalkan dia bermohon kredit begitu, ternyata pada saat kita lakukan plotting, dia masuk dalam blokiran. Nah sementara keluhannya mereka bilang, kalau toh memang masuk dalam blokiran selama ini, kenapa kami tidak disampaikan sebelumnya? Supaya kami tidak lakukan permohonan ke bank. Jadi itu beberapa masyarakat, ada 3 masyarakat yang datang sama kami. Tentunya kami selaku pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Perhubungan, tentu keluhannya masyarakat lari sama kami Pak. Jadi mohon Pak, ini beberapa masyarakat kita sebenarnya mengharapkan supaya bahwa mereka tanah-tanah mereka yang memang masuk dalam blokiran, agar disampaikan secara tertulis mungkin Pak, supaya mereka sudah mengerti. Karena dia sampai sekarang dia masih terkatung-katung terkait dengan tanahnya. Begitu Pak Kakan. Kemudian kedua pertanyaan saya Pak Kakan. Banyak sekali, mohon maaf Pak Kakan. Ini kasus mulai 2019. Kebetulan pada saat itu saya lurah di Ujung Lara. Ada warga saya begini Pak Kakan. Tapi sampai sekarang belum selesai tuntas sertifikatnya. Kebetulan ada 2 warga saya itu dia transaksi jual beli tanah sama masyarakat yang pemilik tanah tersebut sudah meninggal, sampai sekarang sudah tidak diketahui keberadaannya dan keluarganya pun sudah tidak ada. Jadi pada saat kami lurah pada saat itu kami sudah mengeluarkan surat keterangan terkait bahwa menerangkan bahwa pemilik tanah tersebut sudah tidak berada lagi, sudah tidak diketahui lagi keberadaannya, dan keluarganya pun sudah tidak ada lagi di tempat. Kemudian dengan catatan bahwa catatan kependudukan mereka sudah tidak ada lagi sama kami. Sehingga itulah yang persyaratan yang dibutuhkan kemarin pertanahan. Sehingga pertanahan menyarankan bahwa itu tanah seharusnya kalau bisa harus ada penetapan dari pengadilan. Harus ada penetapan dari pengadilan. Jadi saya sampaikan sama pertanahan, Pak, maaf, ini kemarin ada kasus atas nama hat-trick warga saya yang kemarin selesai persertifikannya, kasusnya sama seperti ini, tidak melalui pengadilan, tanpa penetapan pengadilan. Dia hanya, kemarin kan pertanahan ini sudah proses pemisahnya, Pak. Sudah ada proses pemisahnya, jadi mereka 2 orang ini sudah ada sertifikat pemisahnya. Sehingga pada saat kami dia ajukan untuk balik namanya, dia terkendala dengan harus adanya penetapan dari pengadilan. Lengkap Pak, sudah ada dilengkapi di sini semua sesuai dengan persyaratan yang kasusnya hat-trick kemarin, termasuk dengan affidavit sudah ada. Kemudian kan pertanahan kemarin juga minta jual belinya. Kemudian ya sudah ada sertifikat pemisahan. Jadi tinggal balik namanya Pak, ini menjadi kendala ini warga kami. Dia dibutuhkan katanya penetapan dari pengadilan, begitu Pak Kakan. Jadi makanya saya ini langsung bicara dengan Pak Kakan terkait dengan kasus ini, karena ini kasus warga saya kemarin yang tahun 2019 ini Pak Kakan, sampai sekarang belum selesai. Kemarin datang di kantor bilang bisa Pak kita bantukan ini bagaimana upaya kita supaya bisa ini tanpa melalui pengadilan, karena ini kan ada kasus hat-trick kemarin sudah terbit sertifikat tidak melalui pengadilan juga Pak. Cuma affidavit persyaratannya kemarin yang diminta pertanahan sehingga bisa terproses balik namanya. Begitu Pak Kakan, makasih banyak. Mohon maaf Pak Kakan. Oke, makasih banyak Pak. Saya jawabkan ada 2 Pak Kibar ya. Yang pertama terkait dengan rel kereta Pak. Ya. Tanggal 19 Desember
tahun 2022, tahun kemarin Pak, kami, Kepala Kantor Pertanahan, Pak Sekda, Kepala Dinas Perhubungan, seluruh camat dan beberapa SKPD Pak sudah ketemu dengan Kepala Balai Pak, Kepala Balai Perkeretaapian yang ada di Maros, seperti itu Pak. Ya, saya termasuk Pak, tidak ada niat saya sama sekali Pak menghalangi masyarakat yang ada lokasinya di dalam rel kereta Pak. Jadi catat Pak Kibar, tidak ada niat kami sama sekali Pak. Tetapi di peloknya itu menyatakan Pak, untuk kegiatan yang ada di pelok kereta api itu Pak, cuma 2 kegiatan Pak pelayanan pertanahan yang bisa kita melakukan, yaitu untuk PTSL dan untuk pensertifikatan barang milik negara. Dan seperti itu Pak. Nah, kemarin disepakati bahwa terkait dengan lokasi yang ada di, karena begini Pak, rel kereta api ini kan yang ada selama ini kan Makassar Parepare Pak. Sekarang itu ternyata baru sampai Palandro, belum sampai Parepare. Seperti itu Pak. Jadi kita bisa mengklaim ternyata kereta api itu bukan Makassar Parepare, baru Makassar Palandro Pak, seperti itu. Nah, keputusan rapat kemarin itu Pak tanggal 19 Desember tahun 2022 disampaikan bahwa kita akan berkoordinasi dengan Dirjen Perkeretaapian Pak. Jadi sektornya adalah Pak Kadis Perhubungan. Nanti tinggal disusun jadwal Pak, kita akan berkoordinasi dengan Dirjen Kereta Api Pak. Sambil berjalan begitu Pak, kami sudah membuat surat Pak kepada Dirjen Kereta Api terkait dengan peloknya Pak. Seperti itu Pak. Jadi Pak Kibar, tidak ada niat sama sekali Pak menghalangi layanan Pak. Izin Pak, saya mungkin sedikit memberikan analogi Pak. Begini Pak, ada kemarin Pak, orang bermohon ke kami itu Pak terkait dengan ada sertifikat yang roya Pak. Jadi dia sudah lunas, kemudian mau roya Pak. Nah, seperti itu. Roya kan lunas utangnya Pak, tetapi untuk sementara kami pengen dulu Pak, untuk pelayanannya, nanti kita akan berkoordinasi Pak. Kita berusaha Pak, tetap saya berkoordinasi dengan teman-teman Pak Kadis Perhubungan, dengan Pak Sekda Pak, segera Pak diagendakan kepada masyarakat. Malah Pak Tabe, di lokasi yang rel kereta api itu Pak, ada masjid Pak, bermohon untuk wakaf. Wakaf Pak, padahal wakaf ini kan urusan akhirat Pak. Mohon maaf sekali, saya tidak layani Pak, padahal sebenarnya kan saya dapat dosa ini Pak, padahal masjid Pak. Kan begitu Pak, jadi Pak Kibar tidak ada niat sama sekali Pak di internal kami Pak untuk menghalangi, tetapi tetap kami bekerja itu berdasarkan asas kehati-hatian Pak. Karena begini Pak, asas kehati-hatian kami dahulukan Pak, karena begini Pak, semua produk yang kami keluarkan itu akan berdampak hukum Pak. Kalau di kemudian hari ternyata produk yang kami keluarkan itu berarti seperti itu Pak, tentunya yang pertama diikat itu kepala kantornya Pak, saya Pak yang diikat. Tapi kalau ada dasarnya dari kereta api yang memberikan kewenangan kepada kami untuk melakukan layanan, kami akan layani Pak, seperti itu. Silakan Pak datang. Tetapi saya butuh, karena surat yang kami pegang Pak dari Dirjen Kereta Api Pak, dari balik kereta Pak, cuma 2 layanan yang bisa kami lakukan, yaitu pensertifikatan tanah PTSL dan pensertifikatan barang milik negara. Seperti itu Pak. Makanya kemarin kita sepakati kita akan berkoordinasi dengan Dirjen Kereta Api. Nah, kami tinggal menunggu Pak, mudah-mudahan dalam waktu dekat dipimpin Pak Sekda Pak, kita akan berkoordinasi ke Dirjen Kereta Api. Seperti itu Pak ya. Kemudian kasus kedua Pak Kibar, kayaknya Pak karena dokumen belum saya lihat Pak, Bapak mau hari apa Pak ketemu dengan saya Pak? Dari kesempatan Bapak, karena selama ini saya sebenarnya ingin sekali bertemu dengan di sana pejabatnya dari DPR, tapi terkadang tidak bisa lolos begitu Pak. Itu makanya bilang kenapa? Sekarang saya kasih kesempatan Pak Kibar, Bapak mau hari apa? Dan kita Pak, kesempatan karena kebetulan kan berhadapan dengan kantor kita, nantilah hari ini masih susahnya Bapak berhadapan kantor kayak susah sekali Pak. Kan tadi Pak Herman jam 10, bagaimana kalau Bapak jam 11? Oke, bisa. Ya jam 11 Pak ya. Senin Pak ya. Jam 11 hari Senin Pak ya, kita agendakan Pak ya, seperti itu ya. Ya siap Pak kan. Oke, ya. Tapi kan masih ada yang tadi terkait dengan penlok ini, penetapan lokasi ini yang kemarin untuk perkeretaapian. Hari Senin Pak, hari Senin kita bahas itu Pak sekalian Pak Kibar, kan masih ada kesempatan yang lain Pak. Pak, kasihan teman-teman yang lain, masih ada kesempatan seperti itu ya. Pak Kibar ya, hari Senin jam berapa itu? Jam 11. Jam 11 ya. Tapi ada juga bertanya ini dari Facebook, Fatima dan Mami bertanya, bagaimana ini Pak? Saya beli tanah, tapi saya mau balik nama. Nah, saya dimintai uang 11 juta.
Siapa yang minta Ibu? Saya mau bertanya, siapa yang minta 11 juta? Kalau orang pertanahan yang minta 11 juta, saya gantung dia, Pak. Saya gantung. Seperti itu. Tetapi mungkin ini 11 juta itu mungkin ada PPH, ada BPHTB. Yang itu bukan ke kami bayarnya, tetapi ke kas negara. Seperti itu. Makanya saya mungkin butuh klarifikasi 11 juta itu untuk biaya apa saja. Seperti itu. Mungkin bisa dari Facebook ini bertanya, Fatima Demami bertanya, bagaimana Pak saya beli tanah tapi saya mau balik nama, nah diminta uang 11 juta. Mungkin pada kesempatan ini kepada Ibu Fatima Demami, kalau mau klarifikasi juga seperti itu, silakan bikin jadwal kepada kami Pak, Bu, ya, kita bisa klarifikasi, membawa semua dokumennya, silakan. Mungkin saya bisa agendakan di hari Senin juga itu di jam 1 ya, Ibu Fatima. Silakan datang ke saya, Ibu Fatima, mungkin bisa mendengarkan suara saya yang bertanya lewat Facebook. Saya agendakan jam 1 hari Senin itu ketemu dengan saya, membawa dokumen-dokumennya, kenapa bisa dimintai biaya 11 juta. Bisa jadi 11 juta itu mungkin ada PPH, mungkin ada BPHTB. Yang jelasnya kalau di kantor pertanahan itu biaya yang dibayar itu adalah biaya PNBP. Dan itu pun bukan dalam bentuk tunai, tapi semua dalam bentuk non-tunai. Seperti itu, ya, untuk Ibu Fatima. Seperti itu, ya. Ya, silakan Ibu. Saya sapa lagi mungkin yang lainnya. Bentar dulu. Ibu Foni. Ya. Silakan Bu Foni. Kenapa Bu? Ya, terima kasih Pak. Terima kasih kesempatannya. Saya hanya mau ucapkan terima kasih ini Pak atas respon yang kemarin Pak dan solusi yang Bapak berikan terhadap permasalahan yang minggu lalu saya sudah Pak dengan kita. Terus mengenai sertifikat IPESA juga terima kasih Pak, sudah ada solusinya. Terus yang kedua Pak, masalah PTSL saya sudah ambil berkasnya tadi Pak, dan ternyata ada masalah baru terhadap permohonan saya ini Pak. Dia sudah ada sertifikat 2 tahap yang keluar di tahun 2017 atas nama orang lain Pak. Okay. Dua kapling yang saya kuasai itu Pak sudah terbit sertifikat atas nama orang lain. Saya minta solusinya ini bagaimana Pak? Terus Pak, sebenarnya yang menjadi kekecewaan saya itu Pak, pada saat setelah pengukuran itu kan sudah terbaca bahwa ini ada sertifikat Pak. Cuman tidak ada pemberitahuan atau apa selama 6 tahun ini, nanti baru pejabatnya Bapak baru saya bisa tahu ini anubannya. Dan ternyata ada masalah baru seperti ini Pak. Apa yang harus saya lakukan terhadap tanah saya yang sudah disertifikatkan oleh orang lain ini Pak? 2 sertifikat, dua orang yang berbeda. Terima kasih banyak Pak. Jadi Bu Foni bikin surat Pak, Bu, bikin surat ke kami, bikin surat, nanti kita akan undang untuk diadakan mediasi Bu. Bikin surat kepada kami, nanti kita akan undang para pihaknya apa dasarnya seperti itu. Nanti kalau ternyata tidak ada solusi, tentunya melalui proses pengadilan Bu. Jadi silakan Bu Boni bikin surat kepada kami, nanti akan undang kepada para pihaknya. Nanti tentunya kita akan buka dokumennya segala macam, termasuk dari awalnya, dari mana tempatnya membeli. Tentunya kalau kami Bu untuk memproses penerbitan sertifikat pasti akan ada prosedur Bu. Pasti mulai dari kelurahan, kemudian ada pengukuran segala macam Bu. Nanti kita akan buka dokumennya di pasar mediasi. Ya, silakan Bu Boni bikin surat kepada kami untuk segera kita undang para pihaknya untuk kita mediasi. Seperti itu Bu ya. Kita tunggu suratnya Bu ya. Ya Pak, saya kemarin sudah melapor ke penjualnya Pak. Katanya pada saat pengukuran memang dia tidak dihadirkan, dia tidak dihubungi sama pembelinya. Kan makanya itu yang dia tidak hadir pada saat pengukuran. Ini penjualnya Pak. Gitu. Jadi begini Bu. Ini kan tidak tercatat Bu, lisan Bu. Kalau mediasi Bu direkam Bu dan dicatat. Itu ya, bisa Pak. Jadi itu ceritanya kan versinya dia Bu. Nanti kalau kita undang mediasi kita akan rekam dan akan kita catat. Itu bisa jadi bukti di pengadilan. Iya, Pak. Seperti itu Bu. Ya, seperti itu Bu ya. Jadi Ibu tetap bikin surat Bu ya. Kita akan undang Bu ya. Ya. Oke Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Uni, ada mau sampaikan Bu Uni? Ya, terima kasih Pak Kakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
sepertinya ini waktu Zoom-nya bisa ditambah lagi Pak Kakan. Masih banyak mau bertanya, ini habis nanti waktunya. Tapi ini Pak Kakan, pertanyaanku sama Bapak tadi, itu yang terkait masalah tanah yang belum dibalik nama, tapi ahli warisnya sudah tidak ada begitu Pak Kakan. Apa kita bisa mengambil putusan dari pengadilan begitu untuk membalik namakan ini sertifikat yang sudah dibeli? Tapi tadi Pak Kakan nggak jawab karena mau ketemu langsung. Begini Bu nih. Bu nih, mau hari apa? Baru ketemu ya saya. Mungkin udah pernah ketemu. Mau hari apa? Mau hari apa ketemu? Bisa di Pak Kakan dari waktu tak saja saya menyesuaikan saja Pak Kakan. Baik, susahnya saya kayak selebriti, rasanya saya seperti ini ya. Sudah Bu, kita gendakan hari Senin jam 2 Bu ya. Jam 2. Beda semua di waktunya sama yang teman-teman yang tadi di. Iyalah Bu, kan begini Bu, saya tidak mau nanti orang sudah meluangkan waktu datang sementara harus menunggu Bu, saya tidak mau. Jadi artinya kita sudah atur waktu sedemikian rupa, mulai dari Pak Herman, jam 10 Pak Hermannya, kemudian Pak Akibar itu jam 11, kemudian Ibu Fatima itu jam 1, Ibu Uni jam 2. Jadi artinya kan masih bisa kerja lain dulu. Daripada nanti datang pagi, akhirnya menunggu. Nanti ada kesan, Pak Kakan ini tidak luangkan waktu, susah ditemui. Padahal seperti itu, tidak ada dia sama sekali. Makanya kenapa kita atur waktu, biar artinya datang sesuai dengan waktu yang kita sepakati. Insya Allah, dalam waktu 1 jam itu saya rasa cukup, kita akan mengambil satu kesimpulan. Apa langkah yang harus kita lakukan. Makanya tolong Pak Herman, kemudian Pak Akibar, kemudian Ibu Fatima dan Ibu Uni datang tepat waktu. Karena kapan misalnya datang tepat waktu, itu akan membuat orang lain akan ngantri. Dan saya mohon maaf, nanti kalau seperti itu pasti sekretaris saya akan mengingatkan, Bu, Pak, sudah ada nih Bu ini mau antri. Nah, pasti tidak enak nih. Makanya kenapa kita buat waktunya seperti itu Bu Nia. Jadi Pak Herman, jam berapa Pak Herman? Jam 10 ya. Kemudian ada Pak Akibar jam 11, Ibu Fatima jam 1, Bu Uni jam 2. Ya, seperti itu Bu Nia. Ya. Jangan lupa Senin itu ada pengantin. Kan bisa dipindahkan di hari lain. Hari apa mau lagi? Kalau Senin ada pengantin Kak. Hari apa lagi mau paling? Hari apa? Selasa. Ya? Selasa bisa kalau ada waktu tak pakai. Selasa mau jam berapa? Ya dari kita Mi Pak Kakan waktunya. Mau ke jam berapa? Jangan tuh kalau saya maunya malam. Dari waktu tak saja. Di mana nih Bu kalau malam? Repot sih kita kan? 10. Ya Pak Kakan. Oke, kita akan Bu, Selasa jam 10 ya, Bu Uni ya. Oke. Ya. Ya. Oke, saya sapa dulu Pak Darmawan dulu. Pak Darmawan ada mungkin Pak mau makasih Bu Uni ya. Pak Darmawan, silakan Pak Darmawan. Waalaikumsalam Pak Kakan. Waalaikumsalam. Oh, saya tidak ada di pertanyaan Pak Kakan. Cuma masih menunggu hasil pemisahan saja. Oh iya. Aduh Pak, tolong saya dijapri Pak, nomor berkasnya Pak, biar saya bisa lacak Pak. Nomorku kan ada di Pak. Iya, ada di sentuh tanahku, saya pantau Pak, cuma belum bergerak-bergerak. Maksud saya begini Pak, Tabe, ada kan nomorku Pak, dikirim ke saya anunya Pak, tanda terimanya Pak, biar saya bisa lacak ke teman-teman Pak. Ya. Oh iya Pak, iya. Di share ke saya tanda terimanya Pak, biar saya bisa ingatkan teman-teman Pak. Siapa Kakan? Ya, makasih Pak Darmawan. Ya, makasih Pak. Makasih Pak Kakan. Ya, oke. Ada saya lihat juga Pak Alan, silakan Pak Alan. Ada Pak Alan, silakan. Ada Pak Alan? Atau tidak? Ada saya lihat Ibu Indah. Silakan Bu Indah. Ada kita mau diskusikan? Kalau Ibu Vera, silakan Bu Vera. Untuk saat ini masih berjalan Pak Kakan. Belum ada yang saya mau pertanyakan untuk minggu-minggu ini. Terima kasih Pak Kakan. Oh iya, makasih Bu Vera ya sudah ikut bergabung. Mudah-mudahan berikut-berikutnya bergabung kembali. Siapa lagi saya sapa ya? Pak Alang, Bu Indah.
Atau dari TV Peduli Pak, ada komentar Pak? Mungkin Pak sambil menunggu teman-teman yang lain, silakan Pak. Jadi kami Pak, kembali lagi bahwa kami kan sudah disumpah Pak, mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Sumpah ini Pak, saya kebetulan Pak yang pas di bawahnya Quran Pak. Saya nanti takut kualat Pak. Jangan sampai sumpah itu saya sudah berikan, ternyata saya tidak seperti itu Pak. Karena kembali lagi Pak, umur saya itu saya tidak tahu Pak, apakah besok saya masih hidup atau tidak Pak. Makanya di beberapa kesempatan saya sampaikan kepada anak-anak saya, selama kalian diberi kewenangan, ayo berbuat baik. Jangan pernah berhenti berbuat baik. Karena yakin dan percaya kalau kalian berbuat baik, pasti akan dibantu orang. Sebaliknya, kalau kalian berbuat jahat, pasti akan dibalas dengan orang jahat. Itu saya tekankan kepada teman-teman. Makanya pada kesempatan ini, bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah ikut Zoom, ya, BPN belum baik, tetapi kini lebih baik. Ayo Bu, ayo Pak, mumpung saya kepala kantor, saya meluangkan waktu, mau berdiskusi, mau apa, tetapi jangan fitnah. Jangan sampai ada fitnah, kita tidak enak. Tetapi kalau seperti itu, ayo kita duduk sama-sama. Tidak ada sesuatu yang tidak bisa terselesaikan kalau kita berdiskusi. Tentunya saya sebagai kepala kantor, ya, diberi kewenangan oleh pimpinan untuk mengambil keputusan. Saya tentunya Bu Poni kemarin sudah melihat kan Bu, saya panggil semua teman-teman yang punya kompeten, bagaimana solusi, dan saya selalu mengambil kesimpulan seperti ini Pak. Saya mengambil istilah daripada KPK Pak. Mengambil kesimpulannya itu kolektif kolegial Pak. Saya akan mengambil semua teman-teman mulai dari pelaksana, di tataran korsub, di tataran kasih, kemudian kita berdiskusi. Solusi yang paling bagus yang akan saya rasa masyarakat perlu Pak. Perlu. Selama ini masyarakat ada kesan bahwa pertanahan itu, pelayanan pertanahan dipimpong-pimpong. Makanya kenapa saya luangkan waktu dengan adanya inovasi yang saya tanyakan ini, ayo kita luangkan waktu, ya, silakan berdiskusi, datang ke ruangan saya akan panggil semua teman-teman, insya Allah semua ada jalan keluar yang bisa kita putuskan. Dan selama ini Pak, selama hampir 1 tahun Pak, tidak ada, saya mengambil prinsip begini Pak, orang mungkin masuk ke ruangan saya cemberut Pak, tetapi saya bisa jamin keluar dari ruangan saya tersenyum. Karena sudah ada solusi yang saya bisa berikan. Mungkin masuk di ruangan saya itu masih cemberut, tetapi insya Allah keluar dari ruangan saya itu pasti akan tersenyum. Karena sudah ada solusi. Dan Bu Poni sudah merasakan seperti itu. Seperti kemarin, Bu Poni karena sudah ada berapa tahun, dia terselesaikan. Alhamdulillah kemarin sudah ada solusi yang bisa kita berikan. Saya kembali lagi, dalam mengambil keputusan, ya pasti akan memanggil semua teman-teman yang punya kompetensi yang kita bisa berikan. Terima kasih banyak teman-teman, ya, bapak-bapak, ibu-ibu, ya. Seperti itu tentunya kembali lagi kami tidak anti kritik, ya. Pelayanan sekarang itu terutama saya secara pribadi tidak anti kritik. Di mana-mana saya share nomor telepon saya. Di mana-mana berkomunikasi dengan saya silahkan, ya. Tentunya dengan komunikasi, insya Allah solusi permasalahan seperti apa yang disampaikan Ibu Mutmainnah, apa yang disampaikan Pak Mada Ali,
apa disampaikan oleh Pak Darmawan, Ibu Koni, insya Allah ada solusi yang kita bisa berikan. Ya tentunya kembali lagi kita berharap, makanya kenapa saya tidak bisa mengambil keputusan sekarang Pak, karena dokumen saya belum lihat. Ya tentunya setelah beliau-beliau akan datang kepada kami, kita akan pelajari dokumen itu, kemudian saya akan panggil teman-teman, solusi terbaik yang akan aman di pribadi kami, aman di institusi kami, itu pasti akan solusi. Dan insya Allah ya jalan keluarnya. Karena saya izin Pak, saya masih berkeyakinan bahwa termasuk kemarin Pak, pada kesempatan ini, kemarin ada yang sedikit bertanya kenapa, karena ternyata ada solusi yang bisa diberikan. Makanya kenapa kita berharap dengan hashtag tanya kakak ini. Saya sapa juga satu ini, ada Pak Parman di Facebook. Pak Parman, makasih Pak Parman, ada kalimatnya di Facebook ini mengatakan bahwa siap melayani. Makasih banyak Pak Parman atas komentarnya Pak. Kembali lagi Pak, kami minta Pak, doa kami mudah-mudahan sehat. Tapi terputus kayaknya, jadi tapi bapak-bapak, ibu-ibu satu mohon maaf ini Pak, mungkin jaringan. Waktu kita tinggal sedikit, bapak-bapak, ibu-ibu, satu permintaan kami, bapak-bapak, ibu-ibu, mohon doakan kami tetap sehat, tetap semangat untuk melayani kota Amin. kami. Jadi pada kesempatan ini kami mohon doa dari bapak-bapak, ibu-ibu peserta Zoom, doakan kami tetap sehat, tetap semangat untuk tetap semangat melayani warga Kota Parepare. Satu catatan bapak-bapak, ibu-ibu, tidak ada niat sama sekali kami menghalang-halangi, ya. Tidak ada niat sama sekali kami menghalang-halangi atau mempersulit warga Kota Parepare dalam pelayanan pertanahan. Tidak ada niat kami sama sekali. Tentunya kenapa seperti tadi Pak Darmawan tadi, kenapa masih lama? Itu semata-mata karena keterbatasan tenaga, keterbatasan waktu, keterbatasan kami sebagai manusia. Seperti itu. Jadi pada kesempatan ini bapak-bapak, ibu-ibu, ya kembali lagi mohon doanya. Insya Allah kita akan ketemu lagi minggu depan, ya minggu depan pada kesempatan yang sama pada hari Rabu pukul 9 sampai pukul 10. Saya Iri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi